Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa XAU USD hari ini di hari Senin 24 April 2023. Di pekan terakhir dari bulan 4 ini kita akan coba untuk melihat bagaimana potensi untuk pekan terakhir ini untuk bulan April 2023. Adakah nanti pergerakan yang signifikan? Adakah nanti perubahan harga yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan sebelumnya? Kita akan coba lihat secara bertahap dari step-stepnya, dari histori yang terbentuk, dan kita akan nanti menyimpulkan sementara untuk membuat satu pemetaan satu hari ke depan. Kita awali dulu dari melihat di time frame yang besar, di time frame weekly. Di time frame weekly kalau kita amati satu pekan kemarin ya, satu minggu kemarin ditutup dengan bearish sebagai dominan. Sebelumnya ada doji di sana, kemudian sebelumnya lagi ada bullish yang cukup kuat, kemudian mulai ditolak, kemudian kembali ditolak lagi dan terbentuklah doji dan terkonfirmasi akan bergerak turun. Dengan pola yang terbentuk di sana ya, minimal kita bisa melihat bagaimana kemampuan bullish hingga tertinggi di 2049, kemudian ditolak. Berikutnya mencoba kembali naik, kemudian ditolak lagi. Dan untuk minggu ini ya, untuk minggu ini diperkirakan masih akan bergerak turun ya. Hanya saja ini baru bukaan pekan atau baru awal hari, sehingga wajar kalau di awal ini masih akan bergerak koreksi naik sebentar, kemudian setelah itu akan kembali turun. Ini kalau kita melihat dari weekly ya. Kita turunkan satu di time frame daily ya. Perhatikan di time frame daily ada banyak informasi yang bisa kita kumpulkan. Nantinya kita akan minimal cari adakah trigger yang signifikan di sana. Kita awali dari tren turun dulu, kemudian hingga di area ini ya, di kisaran harga ini di maksimum 1616 mulai ditolak, kemudian bergerak naik tidak mencapai harga tertinggi atau level tertingginya, kemudian ditolak lagi atau koreksi, berada di wilayah koreksinya di sana, kemudian kembali pullback ya. Setelah kembali pullback, perhatikan mendekati level puncak di sana, setelah itu terhenti dan ditolak turun. Dari sisi kiri ada support di sana, sehingga kalau saya buat satu simulasinya masih akan bergerak turun hingga mendekati levelnya di sini ya, kira-kira akan mendekati 1949. Setelah di area ini tidak mampu nanti bergerak jauh ke bawah lebih kuat, maka diperkirakan akan kembali memantul ya. Tentu di wilayah ini nanti kita akan amati adakah di situ nanti tanda-tanda, adakah di situ nanti konfirmasi ya, baik itu reversal maupun breakout. Nanti kita akan amati, kita akan lihat di kisaran harga ini 1949. Bisa jadi lebih turun sedikit tetapi masih berada mendekati area ini.
Nanti akan kita amati, kita akan lihat apakah di area di situ nanti ada tanda-tanda pembalikan atau justru akan atau lebih kuat ya. Oke, kira-kira seperti itu simulasinya. Kemudian kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil di bawahnya. Dari time frame H4 kita amati di sana ada banyak penolakan di bawah, kemudian mulai bergerak naik sehingga ada peluang, ada potensi bergerak naik hingga mendekati resisten di sana. Hingga mendekati resisten. Nanti ketika disampai di area resisten, maka di situ juga berpotensi kembali turun. Ya, diperkirakan turun mendekati 1949. Oke, kira-kira seperti itu time frame yang besar. Kita akan mundur lagi, kita turunkan time frame-nya untuk melihat yang lebih detail nanti trigger yang ada di sana. Yang mana yang kita gunakan? Yang paling kecil. Kita gunakan di time frame M15. Di time frame M15 sudah mulai bergerak naik seperti halnya tadi di time frame H4 ya, sehingga sejalan potensinya akan bergerak naik sampai di mana kita akan uji nanti di level terdekat ya. Kita akan manfaatkan dulu dengan memanfaatkan peluang buy. Kita manfaatkan di sana untuk buy di 1987. 1987.96. Kemudian kita targetkan di yang cukup dekat dan realistis saja untuk satu hari. Kita perkecil, kemudian kita akan lihat Oke, kita akan targetkan yang dekat dulu di 1993 ini. Targetnya kita tempatkan di 1993.27. Kemudian jika bergerak kuat naik, kita akan masuk di target berikutnya. Oke, target berikutnya berada di 1998. Ini target yang kedua, 1998. Berada di puncak, berada di titik jenuhnya. Kita akan lihat di satu hari sebelumnya atau di hari Jumat yang lalu. Ini cukup panjang, kemudian 2 hari sebelumnya ini lebih pendek ya. Kita sementara akan gunakan yang lebih pendek dulu untuk mengukur kemampuan pergerakan, sehingga ketika dia bergerak naik akan mendekati di targetnya, target yang kedua. Kita coba untuk buat titik jenuhnya ya. Ya, titik jenuh kita akan perkirakan di 2002. Ini titik jenuh, area jenuh. Uh, 2002 gitu ya. Ketika di area jenuh nanti ternyata dia mampu melewati dengan baik dengan posisi ya breakout-nya sangat tebal, maka
kemungkinan dia masih akan bergerak naik hingga mendekati level puncaknya di sana, hingga mendekati level puncaknya di 2012. Namun demikian sementara kita akan tentukan, kita akan ambil 2002 sebagai area jenuhnya. Nanti di perkembangan harga berikutnya nanti kita akan lihat, kita akan amati, dan di area-area penting itu nanti kita akan perhatikan adakah nanti tanda-tanda market itu akan berbalik atau justru akan lebih kuat. Ini satu posisi di atas dengan target maksimum di 1998 ya. Kenapa tidak boleh terlalu tinggi? Ya kita ambil yang realistis saja dan mudah dicapai. Karena kita hanya bermain atau kita hanya trading dalam harian, sehingga target kita harus sudah kita ukur, termasuk di sana kemungkinan dia bergerak sampai di mana kita akan ukur juga. Mengingat satu hari juga ada batasan pergerakan. Kemudian di sisi bawah kita akan manfaatkan posisi pantulan ya. Saat dia tidak mampu bergerak naik dan ternyata memantul ya, maka kita akan tempatkan posisi sell kita kita coba cari yang lebih realistis dan targetnya juga lebih berpotensi, maka kita tempatkan di 1997. Ini untuk selnya kita tempatkan di 1997 dengan target yang paling dekat atau target pertama nanti berada di 1972. Kita ukur dulu ya sekitar 600. Ini untuk target yang pertama. 1972 poin sekian. Kemudian bergerak kuat lagi, kita akan ambil untuk target berikutnya. Target berikutnya kita tempatkan di 1965. (1965) poin sekian ya. Ini untuk target yang kedua ya. Banyak sekali ya, 1965. Berikutnya titik jenuh kita tempatkan di, kita akan perkirakan di kisaran 1956 ya, 1956. Kalau kita tarik dari sini, nah akan mendekati target yang kedua, tapi kita cari yang banyak disentuh sesudahnya, yakni berada di 1956. Di area ini nanti kita uji, ketika dia mampu melewati dengan baik, breakout dengan kuat, maka diperkirakan akan mendekati level di sini ya. Di sini ada levelnya, akan mendekati di sana sekitar 1949. Ya, kira-kira di situ dulu. Nanti kita akan lakukan analisa ulang. Kita akan update setelah ada pengaruh yang signifikan dari pergerakan harga yang terkini. Diingat, ketika dia mau bergerak naik sekuat apapun selalu ada petunjuk, selalu ada tanda-tanda di sana kecenderungan akan bergerak naik. Struktur yang membentuknya akan memberikan petunjuk bahwa pergerakan akan lebih kuat kemana. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana membaca secara utuh dari pergerakan-pergerakan itu, bukan hanya 1-2 candle,
bukan hanya pola yang kita bentuk, yang kita baca, tetapi bacalah secara utuh kemana pergerakan lebih dominan, kemana struktur itu akan memberikan petunjuk yang lebih kuat. Kemudian kita lihat di area pentingnya. Setelah itu kita cari di mana momentum yang tepat untuk entry. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di update nanti sore atau malam, atau setidaknya sudah ada pergerakan yang mempengaruhi dari pola yang terbentuk sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.